Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah dan kroninya. Kali ini yang terjaring dalam OTT KPK adalah Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud. Uang 1 miliar rupiah yang disimpan dalam koper sebagai bukti suap yang menjadi mainan Bupati muda itu. Berbancakan dengan beberapa pejabat di jajarannya serta orang kader Partai Demokrat. Bersama saya Putri Windasari, Anda menyaksikan Cover Story One. Yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat di Teguh. Semoga masyarakat Teguh tetap semangat dan selalu dalam keberkahan Allah. Oh gitu ya. Bertambah terus, kepala daerah yang digelandang ke Gedung Merah Putih dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, inilah Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud. Bupati milenial ini terkena bidikan lembaga anti rasuah pada pertengahan bulan Januari 2022. Sebentar Pak, sampaikan aja apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat di Teguh. Semoga masyarakat TPU tetap semangat dan selalu dalam keberkahan Allah. Oh gitu ya Pak. Ada permintaan maaf nggak Pak? Permintaan maaf Pak. Ini ada bantuan dari partai nggak Pak untuk pendampingan advokasi Pak? Saya pendampingan pribadi. Pribadi. KPK telah menetapkan Abdul Ghafur Mas'ud sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kader Partai Demokrat ini diciduk dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Sang bupati tak sendiri. Beberapa orang lainnya juga ditangkap. Di antaranya adalah Nur Afifah Balkis, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Uang senilai 1 miliar rupiah menjadi barang bukti yang turut diamankan KPK dalam OTT ini. Ketika ADM, NP, dan NA berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK mengamankan ADM, NP, dan NA dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah 1 miliar. Bersama dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta yaitu MI, WL, dan AZ. Lebih lanjut, KPK membeberkan Abdul Ghafur Mas'ud diduga melakukan tindak pidana suap secara ramai-ramai bersama sejumlah pejabat dan staf di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Abdul Ghafur diduga menyalahgunakan wewenang kekuasaannya sebagai seorang kepala daerah. Ia memerintahkan beberapa kepala dinas untuk mengeruk uang dari pihak-pihak swasta yang menjadi rekanan pemerintah daerah yang wilayahnya bakal menjadi lokasi ibu kota negara baru. Sebagai pemberi yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima ADM, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2018-2023, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari, bertempat di salah satu kafe di kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Diduga atas perintah ADM melalui NP, di salah satu orang kepercayaannya, melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui MI, GM, dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, itu tentunya nanti akan baru bisa terungkap dalam proses penyidikan. Saya kira itu ya, termasuk apakah
pembangunan untuk menjaga IKN, ya tadi juga belum terlihat di dalam proses ekspos untuk menetapkan atau menaikkan kasus ini ke penyidikan. Seperti sederet kepala daerah lainnya yang terjerat kasus korupsi, Abdul Ghafur Mas'ud seperti terkena silaunya uang suap. Hingga ia gelap mata menikmati uang-uang haram itu. Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud seperti gelap mata, terkena silau godaan suap. Karir politik yang semestinya bisa kian moncer karena usianya yang terbilang masih muda. Ditambah lagi, lokasi calon ibu kota negara berada di wilayah yang dipimpinnya. Sebuah kesempatan yang semestinya menguntungkan langkah politik bupati milenial itu. Namun nyatanya semua itu pupus. Abdul Ghafur Mas'ud memilih menikmati uang suap hingga terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara rumah jabatan memang saya sepakat bahwa bupati, wakil bupati itu butuh rumah jabatan. Cuman disesuaikanlah dengan anggaran. Dan pada saat pembangunan rumah jabatan itu di saat pandemi COVID-19, di mana hati nuraninya, ya kan? Kami bukan intinya ada hal-hal yang lebih prioritas yang harus diperbuat oleh kepala daerah demi keselamatan umatnya. Terus setelah pandemi COVID apa selesai? Tidak, pemulihan ekonomi. Seharusnya itulah yang diprioritaskan. Jadi saya rasa saya ingin juga diperiksa semualah proyek-proyek tersebut. Apakah memang anggaran itu sesuai? Misalnya sekitar 30-an miliar, apakah memang untuk pembangunan atau untuk yang lain-lain? Menjadi kepala daerah di Penajam Pasir Utara yang telah dipilih sebagai lokasi calon ibu kota negara baru tentu sebuah peluang gemilang. Seharusnya ia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Namun nyatanya sejarah kepemimpinannya harus tercoreng karena kasus korupsi yang dilakukannya. Ulahnya menambah daftar kepala daerah yang tertangkap tangan KPK karena korupsi. Pada posisi itu saya sebenarnya tidak kaget gitu, karena memang kepala daerah ini karena satu biaya mahal, kedua mungkin sikap
serakah, ketiga tidak tahan godaan, maka ya sesuatu yang gampang aja dilakukan OTT KPK, karena hampir kepala daerah ini dugaan korupsinya itu besar dari persoalan itu tadi, yang biaya politik mahal, terus godaan, terus juga serakah gitu. Jadi kalau KPK itu mau menangkap setiap 1 minggu sekali pasti dapat kepala daerah ini. Kalau nanti dilacak juga bisa diduga ada urusan terkaitan dengan pengadaan lahan, pembebasan lahan dan lain sebagainya gitu. Dan inilah yang harus dicermati oleh KPK, Kejaksaan Agung maupun kepolisian maupun pemerintah pusat untuk pencegahannya. Dan yang utama bagi saya kalau proyek-proyek di ibu kota negara ini jangan sampai nanti ada biaya negara yang di-markup atau dikorupsi ataupun dicuri. Tak banyak politisi tanah air yang bisa meraih karir politik di usia muda. Nama Abdul Ghaffur Mas'ud salah satu yang tercatat sebagai politikus beruntung. Di usia yang terbilang muda kala itu, 31 tahun, ia telah menjabat sebagai Bupati Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur melalui pemilihan langsung. Namun sayang, masa jabatan yang semestinya berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023 harus berhenti di awal tahun 2022 ini. Ya, Bupati yang merupakan kader Partai Demokrat ini terjerat kasus dugaan suap. Komisi Pemberantasan Korupsi menciduknya melalui operasi tangkap tangan dengan barang bukti suap senilai 1 miliar rupiah. Tentunya dengan kejadian ini menjadi suatu pembelajaran bagi para pejabat, baik itu yang di Pemkab atau bupati, wakil bupati dan yang lain-lain, bahwa jalankan amanah sesuai dengan undang-undang seperti itu. Nah, cuman bagi saya ini belum selesai. Kenapa? Banyak yang masih belum tersentuh oleh KPK. Jadi kalau memang mau diberantas habis, saya ingin KPK memberantas habis. Tentu kita mendorong agar KPK berusaha untuk membuka kasus ini secara terang benderang, karena kasus korupsi yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara ini kan merefleksikan adanya tata kelola pemerintahan yang tidak bersih, tidak baik. Sementara amanat reformasi salah satunya adalah bagaimana mendorong transparansi dan akuntabilitas terhadap praktek pengelolaan pemerintahan daerah. Abdul Ghaffur Mas'ud yang semestinya menjabat bupati hingga tahun 2023 nanti, kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara itu menambah daftar nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan sepertinya, korupsi kepala daerah masih akan terus menjadi catatan hukum yang panjang di negeri ini. Bupati nonaktif Abdul Ghaffur Mas'ud dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajem Pasir Utara kini telah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tersapu oleh KPK yang tampaknya tengah maraton bersih-bersih di daerah-daerah. Abdul Ghaffur bukanlah yang pertama ditangkap oleh KPK karena terjerat kasus korupsi. Sebelumnya pada tahun 2022 ini, KPK telah mengawali operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menjadi salah satu yang terkena bidikan KPK pada 5 Januari lalu. KPK pun langsung menetapkannya sebagai tersangka bersama 11 orang lainnya yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN Kota Bekasi dan pihak swasta. Rahmat Effendi diduga menerima suap dari pembebasan lahan dan lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Pada kegiatan tangkap tangan
tim KPK mengamankan 14 orang pada hari Rabu pada tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 14.00 di beberapa tempat wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. 14 orang tersebut antara lain RE, Wali Kota Bekasi periode 2013, 2018, dan periode kedua 2018-2022. KPK terus menggelar operasi senyapnya di daerah-daerah. Dan lagi-lagi bertambah kepala daerah yang terjaring KPK. Kali ini Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin yang tertangkap dalam OTT KPK pada 18 Januari lalu. Bupati Langkat dicokok KPK bersama beberapa pejabat pemerintah daerah setempat. Diduga mereka tengah bertransaksi terkait tindak pidana korupsi yang menjerat. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dari tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam kegiatan tangkap ini, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada Selasa, tanggal 18 Januari sekitar jam 20.30 di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pihak-pihak yang diamankan, pertama, Saudara TRP, Bupati Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Para wakil rakyat di Senayan pun angkat suara atas terciduknya para kepala daerah dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga pimpinan Firly Bahuri itu. Saya kira justru memberikan satu hal positif ya, karena kan di balik sebuah peristiwa selalu ada peluang besar di sebelahnya. Oleh karena itu maka dengan peristiwa kemarin tentu itu menjadi pembelajaran kepada semua orang, kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa memang kita harus benar-benar menjadi seorang negarawan untuk mencapai cita-cita nasional. Pertama kita sangat menyayangkan ya Bupati Penajam Pasir Utara tiba-tiba tertangkap KPK, apalagi itu menjadi calon ibu kota negara. Ini merupakan awal yang sangat tidak baik. Turut berduka ya, karena OTT itu dilakukan kepada kepala daerah. Ini menjadi momentum bagi para penyelenggara negara untuk dilakukan bermain-main. Jabatan kepala daerah nyatanya memang begitu rentan dengan korupsi. Dimanapun wilayahnya, siapapun kepala daerahnya, bukan tak mungkin mereka tergoda jerat korupsi. Ya, tindakan korupsi nyatanya masih terus dilakoni para kepala daerah. Lantas, apa yang salah? Bukankah sistem demokrasi pemilihan langsung juga telah dijalankan? Saya kira persoalan korupsi kan sebetulnya persoalan struktural yang memang berakar di politik ya. Politik yang koruptif, politik yang tertutup, politik yang tidak transparan, dan politik yang tidak akuntabel. Nah, kenapa ini bisa terjadi sementara kita sudah mempraktekkan demokrasi? Nah, ya saya kira ini hasil dari proses penataan demokrasi yang lebih mengutamakan pada institusionalisasi demokrasi daripada membangun karakter para penyelenggara negara. Sehingga meskipun sistem politik kita perbaharui terus, pemilunya semakin langsung, semakin bebas, semakin demokratis, tetapi tidak kunjung menghasilkan wakil-wakil rakyat atau pejabat publik, para bupati, gubernur yang
bebas dari korupsi. KPK berharap dari rentetan kegiatan tangkap tangan pada beberapa pekan terakhir ini, karena sudah ini yang keempat di bulan Januari, ketiga di bulan Januari, masih 1 bulan sudah 3 kali, kami berharap ini tidak akan terjadi kembali. Dan karenanya kami berharap penangkapan demi penangkapan ini memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan lagi korupsi, agar jera dan takut untuk melakukan korupsi. Sehingga kita berharap Indonesia bisa benar-benar bebas dari korupsi.